Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Saya Siti Nur Amida. Saya Yulia. Saya Indiara. Saya Muhammad Fikri. Di kelompok ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis batuan. Terima kasih. Bumi memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama ada kerak, yaitu lapisan paling luar tempat kita tinggal, terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua ada mantel bumi, yaitu lapisan di bawah kerak, terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Pergerakan di mantel menyebabkan pergerakan lempeng tektonik. Yang ketiga ada inti, terdiri dari inti luar dan inti dalam, yang berperan dalam menghasilkan medan magnet bumi. Setiap lapisan punya peran penting dalam menjaga kestabilan dan dinamika bumi. Litosfer itu bagian kerak bumi yang padat tempat kita tinggal, isinya batuan dan tanah. Litosfer juga yang jadi dasar buat daratan dan lautan. Nah, batuan di litosfer ada 3 jenis utama. Yang pertama, batuan beku dari magma yang mendingin dan mengeras, contohnya granit dan basal. Yang kedua, batuan sedimen dari endapan yang menumpuk terus-terusan, biasanya karena angin, air, atau es, contohnya batu, pasir, dan batu kapur. Yang ketiga, batuan metamorf dari batuan yang lain berubah karena tekanan dan suhu tinggi, contohnya marmer dan batu sabak. Batuan-batuan ini bisa berubah bentuk dalam siklus batuan seiring. Batuan metamorf itu asalnya dari batuan lain yang berubah karena tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Proses ini disebut metamorfisme yang bikin tekstur, bahkan komposisi batuan berubah tanpa meleleh. Ada 2 jenis metamorfisme utama, yaitu metamorfisme kotak dan metamorfisme regional. Nah, jenis batu metamorf yang ini namanya Philip. Philip itu asalnya dari batu serpi, tapi karena tekanan dan panas, teksturnya jadi lebih halus dan mengilap. Warnanya abu-abu, kehijauan, atau kehitaman, dan bisa terbelah jadi lembaran tipis gara-gara ada mineral mika di dalamnya. Batu ini sering dipakai buat bahan bangunan atau ornamen karena kuat dan tahan lama. Batuan sedimen ini batuan yang terbentuk dari endapan yang menumpuk terus-terusan dalam waktu lama. Bisa dari pecahan batu lain, sisa makhluk hidup, atau hasil reaksi kimia di alam. Nah, jenis batu sedimen yang ini itu namanya batu gamping merah. Batu ini asalnya dari kapur yang banyak mengandung kalsium karbonat, tapi warnanya merah karena ada campuran zat besi di dalamnya. Jadi, makin banyak zat besinya, makin merah warnanya. Batu gamping merah biasanya ada di daerah kapur dan sering dipakai buat bahan bangunan atau ornamen karena teksturnya unik dan lumayan kuat. Batuan beku itu batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, bisa terjadi di dalam bumi, beku dalam atau di permukaan beku luar, tergantung di mana magmanya membeku. Nah, jenis batu beku yang ini namanya andesit. Andesit itu batuan beku yang terbentuk dari lava yang keluar dari gunung berapi dan mendingin dengan cepat. Warnanya abu-abu, kadang kehitaman, dan teksturnya agak terlalu halus tapi juga enggak kasar banget. Batu andesit sering dipakai buat bahan bangunan, jalan, dan ornamen karena kuat dan tahan cuaca. Banyak ditemukan di daerah gunung berapi kayak di Indonesia. Siklus batuan itu proses alam yang membuat batuan terus berubah bentuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi, batuan bisa saling berubah jenis melalui beberapa tahapan. Pertama, batuan beku terbentuk dari magma yang mendingin. Kalau batuan beku ini tergerus oleh angin, air, dan es, lama-lama jadi batuan sedimen yang berasal dari endapan. Batuan sedimen ini bisa terkumpul di dasar laut atau sungai dan semakin lama terkompresi jadi batuan yang lebih keras. Kemudian, batuan sedimen ini bisa berubah lagi jadi batuan metamorf karena tekanan dan suhu tinggi di dalam bumi. Nah, batuan metamorf ini juga bisa kembali tererosi jadi batuan sedimen atau bahkan mencair jadi magma dan kembali menjadi batuan beku. Proses ini nggak berhenti, batuan selalu bisa berubah bentuk dari satu jenis ke jenis lainnya, tergantung dari kondisi alam sekitar. Ini yang disebut dengan siklus batuan. Karakteristik struktur batuan. Yang pertama ada batuan beku. Struktur foliasi terbentuk dari partikel yang lebih halus, pecah atau terpisah menjadi kulit dan lapisan tipis. Struktur non-foliasi terdiri dari mineral-mineral granular.
struktur granulose, hornfelsik, kataklastik, mylonitik, dan pilonitik. Yang kedua, ada batuan sedimen. Struktur foliasi terdiri akibat tekanan dan panas pada batuan metamorf, menunjukkan penjajaran mineral-mineral penyusun batuan. Struktur non-foliasi tidak menunjukkan penjajaran mineral-mineral penyusun batuan. Yang ketiga, ada batuan metamorf. Struktur foliasi terbentuk dari belahan-belahan yang melapisi batuan metamorf. Struktur non-foliasi terbentuk dari batuan metamorf yang tidak memiliki belahan. Cara mengenali jenis batuan. 1. Batuan beku. Struktur kristalis, tekstur kasar atau halus, kandungan mineral yang beragam. 2. Batuan sedimen. Tekstur yang beragam termasuk klastika, non-klastika, dan kristalin. Komposisi mineral yang khas seperti batuan kapur yang mengandung kalsium karbonat. 3. Batuan metamorf. Memiliki pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar. Di manakah kita bisa menemukan jenis batuan tersebut? Batuan beku. Batuan beku bisa ditemukan di gunung api karena terbentuk dari magma yang keluar dari gunung api. Contoh batuan beku adalah basalt, granit, andesit, gabbro, desit, pilau lava, dan diabas. Batuan sedimen. Batuan sedimen bisa ditemukan di laut. Batuan sedimen bisa ditemukan di laut, di danau, dan di daratan. Contoh batuan sedimen adalah konglomerat, gamping, rijang, batu pasir, lampung merah, tanah los, dan tanah gunung pasir. Batuan sedimen mengandung fosil, yaitu sisa-sisa terawetkan dari tanaman, purba, dan hewan. Batuan metamorf. Batuan metamorf bisa ditemukan di tanah vulkanik yang ada di sekitar gunung api. Contoh batuan metamorf adalah kuarsit, serpentinit. Contoh batuan metamorf adalah kuarsit, serpentinit, sekis, mika, pilit, dan marmer. Jenis-jenis batuan yang memiliki nilai jual paling tinggi. Batuan yang memiliki nilai jual paling tinggi tergantung pada jenisnya, kelangkaannya, dan proses pengolahannya. Beberapa jenis batuan yang memiliki nilai jual tinggi adalah berlian, marmer, dan topaz. Selain berlian, marmer, dan topaz, batuan yang lain memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah kualam, nurmalin, permata, intan, korundum, safir, dan rubi, emas.